Upacara hari Senin, tanggal 22 Maret tahun 2021, segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengenang pahlawan
Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila Muhammad Bagaskara Aminullah, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 8C. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Adinda Maulidi atas 8C SMP Ilmi 8C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Yang saya hormati seluruh staf karyawan dan karyawati SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, serta yang saya sayangi seluruh siswa dan siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara secara virtual yang insya Allah saya akan membawakan amanat dengan judul memperbanyak ibadah selama di rumah saja. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan ini memiliki jumlah keistimewaan, di antaranya Rasulullah SAW memperbanyak ibadah puasa sunnah. Dan insya Allah nanti kita juga pada malam nisfu Sya'ban akan memperbanyak ibadah, baik itu malamnya dan siangnya, karena pada malam tersebut kita akan mengganti buku catatan amal ibadah kita dalam 1 tahun dengan buku yang baru. Semoga buku yang baru diisi dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Dalam hitungan beberapa hari ke depan, beberapa hari ke depan umat Muslim akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dinantikan dalam setahun. Ramadan menjadi bulan pengampunan kaum muslimin dan muslimah, kebaikan serta pahala yang melimpah. Mengenai ibadah di rumah saat pandemi, salah satu dari ketentuan dalam menghindari tertularnya COVID-19 adalah kegiatan ibadah dan keagamaan dilakukan di rumah saja. Sementara rumah-rumah ibadah tidak lagi dibuka secara umum telah ditetapkan pemerintah. Terkait ibadah tersebut, tokoh-tokoh lintas agama sudah mengeluarkan anjuran dan fatwa agar jamaah tetap beribadah di rumah sebagai bentuk pembatasan jarak dan pembatasan fisik agar virus tidak menular. Terkait hal di rumah, Kementerian Agama sudah mengeluarkan edaran mengenai panduan ibadah di tengah COVID-19. Dalam surat edaran tersebut diatur sejumlah ketentuan yang memusatkan pada kegiatan ibadah tidak dilakukan secara berjamaah di masjid seperti biasa, melainkan di rumah bersama keluarga inti. Kita semua berharap keadaan ini segera berakhir. Dalam kondisi pandemi ini, semua orang berharap agar penyebaran COVID-19 tidak ada lagi yang tertular dan kehidupan kembali berjalan normal. Roda ekonomi kembali berputar, ibadah berjalan lancar, dan bisa keluar rumah beribadah tanpa khawatir akan tertular penyakit yang menyerang satu pernapasan. Sebagai salah satu upaya, Majelis Ulama Indonesia menghimbau umat muslim membaca takbiran dalam setiap sholat fardu agar wabah COVID-19 segera berakhir.
Ikhtiar batin harus dilakukan dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak munajat di samping tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir serta menghindari kerumunan. Umat Islam mesti mematuhi perintah para pemimpin dan ulama untuk beribadah di rumah. Dalam situasi seperti ini, patuhilah apa yang disebutkan para ulama dan ulil amri atau pemerintah. Karena patuh itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Ibadah yang bisa kita lakukan saat di rumah selama pandemi yang pertama adalah sholat berjamaah dengan keluarga. Sholat tidak boleh ditinggalkan dengan berbagai alasan, karena sholat adalah tiang agama. Sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang sehat dan dewasa. Selama wabah virus corona, umat Islam boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur yang dilakukan di rumah masing-masing. Sholat di rumah bisa dilakukan berjamaah bersama keluarga, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki sejumlah keistimewaan. Seperti diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran ini bisa dilakukan di rumah, tidak harus di masjid. Selanjutnya mengajarkan membaca dan menulis Al-Quran. Seperti diriwayatkan dalam hadis Bukhari dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selama di rumah bisa diisi dengan kegiatan membaca dan belajar Al-Quran. Bahkan bisa juga ditambah dengan membuat tulisannya indah, yaitu kaligrafi. Karena ini juga termasuk melestarikan budaya Islam serta mendatangkan rezeki. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, alaikum bi husnil khatti fa innahu min mafatihir rizqi. Atas kalian dengan bagus tulisan, maka itu termasuk salah satu pintu rezeki. Yang keempat, membaca shalawat dan berzikir serta perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, baca kunut nazilah setiap salat fardu, memperbanyak membaca shalawat dan bersedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan bahaya, khususnya dari wabah COVID-19 ini. Yang kelima, sholat gaib. Bentuk ibadah lain adalah melaksanakan sholat gaib yang diperuntukkan bagi mereka yang wafat karena virus corona. Dengan ibadah ini diharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baik jenazah, mengampuni dosanya dan melapangkan kuburnya. Salat gaib juga untuk memohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala
untuk keluarga yang ditinggalkan atau lingkungan terdekatnya. Tentunya bentuk ibadah selama tinggal di rumah tidak terbatas pada yang disebutkan di atas tadi. Sebagai muslim dan muslimah bisa lebih meningkatkan membaca Al-Quran, terutama nanti kita mendekati di bulan suci Ramadan, karena pada bulan tersebut pahala berlimpah. Ya. Dan jangan ketinggalan juga dengan sholat tarawih nantinya ya. Melakukan puasa sunnah atau berdoa sesuai kemampuan untuk mempermudah usaha menekan kasus COVID-19 ini. Akhirnya kita semua berdoa serta berusaha memperteguh iman, menjaga imun dengan selalu hidup sehat. Insya Allah selalu berusaha menjalani pengobatan dan pencegahan agar terhindar dari terjangkitnya COVID-19 ini. Semoga yang saat ini sedang diuji dengan sakit, segera Allah sembuhkan agar kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dan bagi yang sehat, agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian amanat yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan oleh Ahmad Nurwais dari kelas hamba-Mu yang lemah. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah selesai. Kepala sekolah, Dewan Guru, staf, karyawan,
dan seluruh peserta upacara diperkenankan meninggalkan ruang virtual upacara.